Halo, Shalom. Apa kabar adik-adik? Wih, semuanya cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semua karena Tuhan Yesus yang berikan sukacita di dalam hati kita. Nah, ini ibadah yang pertama loh adik-adik di tahun yang berapa ini sekarang kita? Tahun 2021. Nah, kakak mau ucapkan selamat Natal dan tahun baru. Doanya kiranya di tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020 yang sebelumnya. Nah, kakak juga ucapkan selamat buat adik-adik yang sudah mengikuti challenge pohon Natal kemarin. Gimana? Udah terima hadiahnya kan? Nah, untuk adik-adik yang belum pernah ikutan challenge, next challenge boleh ikutan ya. Oke, kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan diri kita untuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu baik buat hidup kita. Haleluya, kita mau sama-sama katakan, how great is our God. Haleluya. Mari sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, lagi katakan, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, sekali lagi katakan, besar Allahku. Haleluya Yesus. Besar Allahku, nyanyikan, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, lagi katakan, selamanya, selamanya besar
mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami kekuatan, Kau masih melindungi kami, memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami beribadah, kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan, kami mau bersuka cita buat Engkau Yesus, karena Engkau Allah yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang terbaik yang boleh kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, Engkau berkati segala fasilitas, alat-alat yang kami gunakan untuk kami beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan mengurapi, menyucikan, menguduskan, dan kami boleh lancar untuk mengikuti ibadah online kami Tuhan. Berikan sukacita yang lebih lagi Tuhan sore hari ini, supaya kami boleh Tuhan mengucap syukur lewat pujian-pujian kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami sore hari ini. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kalau kemarin firman Tuhannya bilang apa? Kita harus jadi anak-anak terang. Nah, kalau anak-anak terang, pasti Tuhan Yesus itu yang boleh tinggal di dalam hati kita. Nah, kita ini sebenarnya punya musuh nggak sih? Musuh kita itu siapa namanya? Ayo, musuh kita itu siapa? Nah, benar. Iblis musuh kita. Nah, kita mau kalahkan iblis, kita mau kalahkan musuh kita dengan namanya siapa? Nama siapa? Kurang kenceng. Sekali lagi, nama siapa? Haleluya, nama Tuhan Yesus. Kita mau kalahkan iblis, kita mau kalahkan musuh kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita mau pujikan lagu ini. Haleluya. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus? Ada kemenangan. Lagi katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Janji Allah itu
nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah kalahkan musuh dengan nama Tuhan Yesus, dan kita menjadi pribadi-pribadi atau anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Puji nama Tuhan. Masih mau memuji nama Tuhan? Oh ya, jadi kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya kaki. Tuhan berkati kita dengan tubuh yang sehat. Kita mau berikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik tahu pujian yang bilang, tanganku kerja buat Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan pujian ini adik-adik ya. Kita mau sama-sama pujikan. Haleluya. Kalau tadi pujian tadi dibilang bahwa kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya kaki, kita mau kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Nantinya upah kita besar di surga. Mau ya adik-adik ya? Oke, kita mau pujikan satu pujian lagi. Sukacita, kita mau nyanyikan. Karena kita sukacita, berarti kita mau nyanyikan happy ya, happy. Haleluya. Tuhan kita. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya adik-adik. Kita mempersiapkan hati kita mau bilang firman Allah yang kami dengar, biarkanlah itu boleh bertumbuh di dalam hidup kita. Haleluya. Firman
adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah bersorak-sorai buat Engkau ya Yesus, kami sudah bersuka cita lewat pujian-pujian kami Tuhan, kiranya Allah sudah disenangkan dengan pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan tolong kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh Kak Wanda Tuhan, kiranya Allah sendiri yang akan mengurapi Kak Wanda Tuhan, supaya boleh menjadi saluran berkat buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh taat Tuhan, kami boleh duduk diam, boleh mendengarkan firman-Mu dengan setia Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan konsentrasi terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kiranya Allah sendiri yang akan menolong setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum dengar firman Tuhan, kakak mau ucapin dulu selamat Natal dan Tahun Baru buat adik-adik semua, buat papa mama, buat om, tante semuanya yang ada di rumah. Puji Tuhan, gak terasa sampai tahun 2021 ini kita masih ibadah sekolah minggu online. Gak apa-apa, yang penting kita Tuhan Yesus masih berikan kita kesehatan, Tuhan Yesus masih berikan kita kekuatan, kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa dengerin firman Tuhan. Nah, yuk kita mau ambil Alkitabnya, kita siapin Alkitabnya, kita siapin hati kita juga mau pasang telinga kita baik-baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini aku mau cerita tentang seorang raja yang sangat penuh dengan hikmat. Bahkan firman Tuhan bilang, di Alkitab juga bilang bahwa tidak ada sebelum atau sesudahnya yang penuh dengan hikmat seperti raja tersebut. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa dia? Raja Daud? Bukan. Raja Raja Saul? Juga bukan. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu raja yang penuh dengan hikmat? Siapa? Ya, yang benar jawabannya adalah Raja Salomo. Kalau Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Kalau Raja Daud, adik-adik udah pernah dengar juga sebelumnya di firman Tuhan sebelumnya. Kalau nggak salah kakak kemarin itu Oki juga pernah cerita tentang Raja Daud dan Goliat di ibadah online sekolah minggu beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan tentang anak Raja Daud, namanya Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini ketika dia menjadi seorang raja, kerajaannya itu sangat-sangat besar. Raja Salomo juga menjadi sangat kaya. Dia juga menjadi sangat pemimpin yang hebat. Nah, Raja Salomo selama dia menjadi raja, dia hidup mengasihi Tuhan, hidup secara baik di mata Tuhan. Dia hidup mengasihi Tuhan. Dia juga hidup mengikuti ketetapan dari ayahnya Daud gitu. Sehingga Tuhan Yesus melihat memandang kehidupan Raja Salomo itu adalah yang baik. Nah, pada suatu hari Raja Salomo pergi ke sebuah bukit namanya Bukit Gibeon. Di sana Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo, dan saat itu Tuhan tanya kepada Raja Salomo. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhannya ada di 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Nah, waktu Raja Daud ketemu sama
waktu Tuhan ketemu sama Raja Salomo, Tuhan katakan ini sama Raja Salomo. Kita lihat di ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-5. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus tanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kira-kira adik-adik tahu nggak Raja Salomo minta apa? Apakah Raja Salomo minta baju baru? Apakah Raja Salomo minta teman baru? Apakah Raja Salomo minta umur yang panjang? Minta kekayaan? Minta harta? Minta sahabat-sahabat baru? Enggak, Raja Salomo nggak minta semuanya itu. Kita lihat apa yang diminta Raja Salomo di ayat yang ke-9. Raja Salomo berkata seperti ini. Adik-adik bisa baca Alkitabnya, bisa lihat Alkitabnya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat yang ke-10 Tuhan bilang, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat yang ke-12 Tuhan bilang, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Adik-adik, Raja Salomo nggak minta kekayaan, Raja Salomo nggak minta kepintaran, Raja Salomo cuma minta hikmat untuk menimbang apa yang baik dan yang jahat. Nah, di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28, ketika Tuhan sudah kasih Raja Salomo hikmat, hikmatnya Salomo itu langsung diaplikasikan. Ya, jadi suatu hari setelah Raja Salomo berdoa meminta hikmat itu, ada dua orang ibu, ada dua perempuan yang sama-sama punya anak. Mereka itu ibu tunggal, mereka tinggal berdua, dan mereka sama-sama mempunyai anak. Sama-sama mempunyai anak yang masih bayi, masih kecil. Lalu ketika itu malam-malam mereka tidur sama-sama dalam satu ruangan, tidak ada orang lain, hanya dua ibu itu dan dua anaknya. Nah, pada suatu malam ibu tidur, dan ternyata dia gak sengaja anaknya mati, dan ibu yang satunya lagi anaknya masih hidup, tapi ditukar sama ibunya, ibu yang anaknya yang mati tadi. Jadi ibu yang B anaknya ditukar sama ibu yang satunya lagi. Jadi ketika bangun pagi-pagi, dia lihat anaknya sudah meninggal, padahal sebenarnya anaknya masih hidup. Yang meninggal anaknya ibu yang satunya lagi. Akhirnya mereka berdebat, mereka berantem. Ini anakku yang hidup, anakku yang hidup, anakmu yang mati, anakmu yang hidup, anakmu yang mati. Jadi mereka nggak punya kesepakatan bahwa siapa nih yang anaknya yang sebenarnya yang mati, yang mana gitu. Akhirnya mereka pergi menghadap raja. Ibu yang baik hati bilang kepada raja, anakku ditukar sama ibu yang jahat ini. Anakku harusnya masih hidup, tapi sewaktu dia tidur, dia menukar anaknya karena anaknya mati. Jadi sekarang dia bilang anaknya yang hidup itu adalah anaknya dia, padahal sebenarnya anaknya dia sudah mati.
Ini mereka berdebat depan Raja Salomo seperti itu, tidak ada keputusan sama sekali, mereka berantem. Akhirnya Raja Salomo mengambil tindakan. Raja Salomo yang sudah penuh hikmat itu mengambil tindakan. Raja Salomo bilang, sudah, daripada kalian berdebat, daripada kalian terus marah-marah mengaku wah anak yang hidup ini adalah anak yang ibu yang baik dan ibu yang jahat, sekarang saya ambil aja, dia bilang ambil sama pengawal, ambil aja itu yang namanya pedang, biar anaknya sama-sama dibagi. Jadi yang ibu yang baik dapat anak juga, yang jahat juga dapat anak juga. Wah, jadi akhirnya anaknya sama-sama mati dong. Loh, gimana sih raja? Tapi akhirnya ibu yang baik itu bilang sama raja, nggak usah raja, anaknya jangan bagi dua. Yang jahat bilang apa? Iya raja, bagi dua aja biar adil, biar anak yang hidup ini sama-sama dibagi, sama dia juga nggak punya anak, aku juga nggak punya anak, gitu. Nah adik-adik, kira-kira gimana kejadiannya? Akhirnya raja kasih anak itu kepada ibunya yang sesungguhnya. Jadi sejak kejadian itu hikmat Raja Salomo tersiar di mana-mana karena Raja Salomo mampu melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang mempunyai anak itu dengan benar, dan bisa melihat mana yang menimbang, mana yang baik dan mana yang jahat. Nah adik-adik, kalau sekarang kita sudah melewati tahun 2020, sekarang sudah masuk ke tahun 2021. Kalau sekarang adik-adik, Tuhan Yesus tanya sama adik-adik, Tuhan Yesus juga tanya ke kakak, tahun 2021 ini adik-adik mau minta apa? Kau ada mau minta apa? Mau minta kekayaan? Mau minta teman baru? Mau minta umur yang panjang? Semuanya boleh, semuanya Tuhan Yesus kasih. Tapi kita hari ini setelah dengar firman Tuhan tentang Raja Salomo, kita mau belajar untuk meminta hikmat. Karena apa? Karena sepanjang tahun ini kita nggak tahu harus bagaimana, kita nggak tahu harus melakukan apa, kita nggak tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kalau kita tidak minta hikmat daripada Tuhan, kita bisa aja ngelakuin hal yang jahat, yang tidak baik di mata Tuhan. Karena itu kita mau minta hikmat kepada Tuhan, kita mau baca firman Tuhan selalu, hidup dalam ketetapannya Tuhan, hidup sesuai dengan firmannya Tuhan. Kita tetap berdoa terus agar Tuhan Yesus kasih hikmat kepada kita seperti Raja Salomo. Jadi kita bisa tahu ngelakuin apa yang benar di mata Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini benar kayaknya ini benar, tapi sebenarnya belum tentu benar, tapi bisa jadi itu salah. Kita bilang aduh ini salah, tapi sebenarnya di mata Tuhan itu benar. Nah kalau kita tidak punya hikmat daripada Tuhan, kita bisa aja ngelakuin apa yang salah yang sebenarnya benar di mata Tuhan, atau bisa saja kita melakukan hal yang benar tapi sebenarnya salah di mata Tuhan. Nah untuk itu kita minta hikmat daripada Tuhan, biar kita bisa hidup dengan benar sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Soal kekayaan, soal umur yang panjang, soal apa lagi? Soal mainan baru, mungkin adik-adik minta mainan yang baru, soal minta jalan-jalan, semuanya Tuhan bisa kasih, semuanya Tuhan bisa tambahkan ke adik tadi seperti Raja Salomo. Dia cuma minta hikmat, tapi Tuhan Yesus juga kasih kekayaan, Tuhan Yesus juga kasih dia kemuliaan, Tuhan Yesus juga kasih dia umur yang panjang. Kita mau coba, hari ini kita mau belajar untuk minta hikmat kepada Tuhan, biar kita tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, adik-adik. Sebelum tutup firman Tuhan, kakak mau kasih ayat hafalan ke adik-adik di Amsal 2 ayat yang ke-6. Yuk kita sama-sama baca di Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat 6. Jadi semua udah dapat firman Tuhannya? Amsal 2 ayat yang ke-6.
Amsal 2 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yuk sekali lagi kita baca. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yuk kita hari ini mau minta hikmat sama Tuhan, biar Tuhan Yesus yang ngasih kita pengertian untuk melakukan segala hal yang baik di mata Tuhan, dan kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita mau berdoa. Puji Tuhan, terima kasih buat segala apapun yang Tuhan berikan dalam setiap seluruh kehidupan kami. Kalau Tuhan Yesus boleh tetap tuntun kami di sepanjang tahun 2020 hingga sampai ke tahun 2021 ini, Tuhan, kami boleh beribadah, kami tetap boleh mendengarkan firman Tuhan, semuanya karena Tuhan Yesus begitu baik dalam setiap seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau meminta Tuhan untuk memberikan kami sekalian semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk dapat diberikan hikmat, untuk dapat menimbang mana yang baik dan yang jahat, mana yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kami, agar di sepanjang tahun 2021 ini kami boleh hidup dalam pimpinan dan hikmat yang daripada Tuhan. Kami boleh menjadi adik-adik yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Kami benar-benar menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini juga boleh menjadi kesukaan, kesenangan dalam hati kami. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, agar kami boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah selesaikan firman Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Wanda. Gimana adik-adik udah mengerti? Tadi firmannya tentang apa? Ayo. Benar, tentang hikmat Raja Salomo. Puji nama Tuhan. Kita mau selesaikan ibadah kita mau mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah sertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama pujikan pujian yang mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Ada di lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur
kalau saat ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sudah selesaikan ibadah kami percaya sepanjang kami beribadah Tuhan, Tuhan Yesus sudah sertai kami, Tuhan Yesus sudah lindungi kami, Tuhan Yesus sudah kasih sukacita yang berlimpah buat kami. Terima kasih buat pujian-pujian yang penuh sukacita yang boleh kami berikan kepada Engkau. Kiranya Engkau Allah boleh berkenan dengan setiap pujian kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Kau sampaikan lewat Kak Wanda Tuhan untuk menjadi berkat buat hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk Kak Wanda, kiranya Engkau juga berkati, Kau juga lindungi, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, supaya di dalam pengiringannya di dalam Engkau Tuhan, Engkau terus pakai Kak Wanda lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur kalau kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan anak Antioquia saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, kembalikan kami untuk minggu depan bersama-sama kami boleh beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap memberikan sukacita dan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau tutup, kami mau akhiri ibadah kami sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.